Saya sering melihat saudara dekat yang dulu akrab, lalu jadi musuh hanya karena warisan. Padahal dulu mereka akrab, makan bersama, ketawa bersama, akhirnya pecah karena harta. Dan ini bukan hanya cerita, ini banyak terjadi di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu dan keluarga kita hidup rukun dan tenang. Semua kita ingin agar keluarga kita hidup rukun dan hidup tenang. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Ya, banyak juga di antara keluarga yang tadinya hidup rukun dan tenang akhirnya pecah setelah orang tuanya wafat dan meninggal dunia. Bukan karena sejak awal mereka tidak akur dan tidak rukun, tapi masalahnya adalah karena harta warisan yang tidak diatur sejak awal dan sebagaimana mestinya. Saya pernah mendengar dan menangani satu kasus sebuah keluarga yang tadinya rukun, akrab, anak-anaknya berbakti, sering berkumpul. Akan tetapi setelah orang tuanya wafat, mereka bertengkar. Bukan karena apa-apa, tapi hanya karena satu rumah warisan saja. Yang menyedihkan bukan hanya harta yang hilang, tapi yang hilang adalah persaudaraan yang sudah dibangun puluhan tahun. Lalu pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Setidaknya ada 3 penyebab utama. Yang pertama, karena tidak adanya perencanaan dari orang tua. Orang selalu bilang, nanti saja, kapan-kapan, dan ternyata disitulah awal daripada sebuah masalah. Ketika orang tuanya wafat, maka timbullah masalah. Anaknya masing-masing menafsirkan sendiri-sendiri. Yang kedua, kurangnya literasi dan pemahaman aturan warisan dalam Islam. Banyak orang membagi waris hanya berdasarkan perasaannya. Perasaannya mengatakan ini adil, yang penting bagi rata. Padahal menurut dia adil, padahal menurut syariah belum tentu adil. Nah, oleh karena itu, maka ketika aturan tidak dijadikan dasar, maka yang muncul nantinya adalah konflik dalam keluarga. Lalu bagaimana solusinya? Solusi yang pertama, kita harus belajar tentang aturan waris di dalam Islam. Karena Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah, tapi Islam juga mengatur masalah harta secara detail dan secara terperinci. Dan ketika kita mengikuti aturan Islam dalam masalah harta, bukan hanya untuk menghindari konflik, tapi juga semoga kita akan mendapatkan keberkahan dalam pembagian harta tersebut. Yang kedua, jangan menunda mengatur harta. Banyak orang berkata, nanti sajalah, nanti sajalah. Padahal, kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil. Sebagai orang tua, kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perencanaan waris adalah bentuk tanggung jawab. Bukan berarti kita mati besok atau kita mati lusa, tapi itu adalah bentuk tanggung jawab kita bagaimana supaya anak-anak kita, keturunan kita tidak berkonflik setelah kita meninggal dunia. Yang ketiga, mulailah membangun komunikasi yang baik di dalam keluarga. Jangan tunggu konflik datang baru bicara. Mulailah dari sekarang dengan cara baik, dengan cara hikmah, dengan cara bijaksana. Karena masalah yang dibicarakan dengan baik, insya Allah tidak akan berakhir dengan konflik. Saya melihat banyak keluarga sebenarnya setelah orang tua mereka meninggal, mereka ingin hidup rukun, ingin akur, ingin akrab, tapi belum memiliki pemahaman dan pendampingan yang cukup. Karena itu edukasi tentang waris ini, tentang pengelolaan harta, ini adalah kebutuhan besar masyarakat kita hari ini. Harta bisa menjadi berkah, bisa juga menjadi sumber perpecahan.
Jangan sampai kita meninggalkan harta, tapi dalam waktu yang bersamaan kita juga meninggalkan konflik untuk keluarga kita. Kalau kalian merasa ini penting, silakan share video ini kepada keluarga Anda, karena masalah warisan ini ketika datang banyak di antara kita yang belum siap. Dan insya Allah pada video berikutnya kita akan membahas tentang masalah waris dan pembagian secara praktis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.